Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Feni Cahyani dari Fakultas Hukum dan Komunikasi dengan NIM 23 C10067. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg pada pertemuan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana manusia menggunakan agamanya untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya. Tentunya agama juga mengajarkan dan memberikan petunjuk bagi para penganutnya dalam proses atau ritual keagamaannya, khususnya yang berkaitan dengan mengasah jiwa dan hati manusia untuk mengenal Tuhannya. Dan dalam proses ini seringkali dikaitkan dengan yang namanya spiritual. Erwin Thompson mengatakan spiritual bukanlah agama, namun demikian ia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara manusia menggunakan agama untuk berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Agama sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dalam mengarahkan ke dalam hal yang lebih baik. Agama dan beragama adalah salah satu kesatuan yang memiliki makna yang berbeda. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan nilai agama kita dalam setiap aspek kehidupan. Ia dapat terjalin kehidupan yang harmonis dan indah antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi orang yang baik? Agama yang baik adalah agama yang bisa membuat kita merasa lebih dekat dengan Tuhan, menjadikan kita orang yang baik, yang welas kasih kepada sesama, bukan sebaliknya yang membuat figur kita menyeramkan atau menakutkan bagi sesama. Mau sharing sebagai contoh, kenapa sih agama tuh bisa membuat orang yang tidak baik menjadi orang yang baik? Sharing ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi aku, namun berdasarkan pengalaman temanku. Aku punya seorang teman, dia adalah remaja pada umumnya, seusia kita, seusia aku, dan dia juga suka melakukan kenakalan remaja seperti merokok, berkata kasar, membohongi teman, orang tua, terus berbuat kenakalan seperti ngejailin teman, guru, dan lain-lain. Mungkin bagi beberapa orang ini merupakan hal yang biasa dilakukan anak remaja yang dinormalisasikan, namun bagi orang yang beragama mungkin ini juga sudah di luar batas. Namun seiring berjalannya waktu, kita berdua pergi ke salah satu acara gereja yang bernama BJCR atau Banten JC Revival. Di situ kita sama-sama sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kita mengeluarkan semua apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Kita berbagi cerita, mengeluarkan air mata, dan setelah itu puji Tuhannya dia menjadi lebih baik sekarang, menjadi pelayan Tuhan di gerejanya. Dan mungkin kenakalan tersebut masih ada karena tidak segampang itu kita untuk menghilangkan sifat buruk kita. Namun aku percaya dengan berjalannya waktu dan niat dari diri dia sendiri, Soegija Pranoto berperan besar dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu pergerakan menarik yang dilakukan Soegija adalah membentuk suatu organisasi dengan tujuan agar Pancasila sungguh-sungguh dihidupi oleh rakyat. Namun, pembentukan organisasi ini sebetulnya mempunyai misi tersendiri, yaitu untuk melawan perkembangan kekuatan yang mengancam Pancasila atau sebut saja komunis. Singkatnya, Soegija berkeyakinan melalui kelompok-kelompok yang terbentuk ini, semua agama dan kepercayaan dapat saling bertemu serta saling menerima atau menghargai satu sama lain. Soegija menggunakan agamanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Soegija juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963.
Baik, itu dia jawaban dan sharing dari aku, Feni Cahyani. Terima kasih atas waktunya sudah menonton dan sampai jumpa.